Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Napsiah dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Ini dia jurusan PBSI, yaitu Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS keterampilan menyimak, yaitu dosen pengampu Ibu Sri Purwanti Ningsih. Selamat menyaksikan semuanya. Baik teman-teman, di dalam tugas video kali ini yaitu saya akan membawakan tema mengatasi hambatan menyimak. Jadi jangan lupa saksikan sampai beres. Baik teman-teman, jadi video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu menyimak atau definisi menyimak. Nah, setelah itu nanti saya akan membahas cara mengatasi penghambat menyimak. Terus nanti saya akan membahas juga faktor-faktor penghambat menyimak itu apa saja ya teman-teman. Terus nanti saya akan membahas strategi sama teknik untuk cara mengatasinya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke definisi menyimak. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi menyimak menurut Iskandar Wasid halaman 235. Nah, menurut Iskandar Wasid halaman 235 ini menyatakan bahwa keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, mendengarkan atau menyimak adalah suatu jenis mendengarkan dan menyimak yang meminta upaya kesadaran mental. Nah, menurut saya sendiri teman-teman, keterampilan menyimak yaitu suatu proses mendengarkan dengan seksama atau dengan penuh konsentrasi agar dapat memahami apa yang disampaikan pembicara. Di saat proses menyimak, hindari gangguan-gangguan yang memang dapat mengganggu proses menyimak. Nah, baik teman-teman, karena definisi menyimak sudah saya jelaskan, jadi kita lanjut ke faktor-faktor penghambat menyimak. Nah, faktor-faktor penghambat menyimak itu ada dua teman-teman. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor internal. Jadi, kalau misalnya faktor internal itu faktor dalam diri kita sendiri tanpa adanya dari luar. Nah, kalau faktor internal itu yaitu kurangnya konsentrasi. Misalnya pikiran kita sedang tidak fokus atau kita sedang memikirkan hal lain dan pikiran kita terdistract dalam hal lain. Selanjutnya ada sikap negatif, yaitu berprasangka buruk pada pembicara. Jadi kita berprasangka buruk terlebih dahulu ke pembicara, padahal kita belum tahu tuh pembicara akan membahas apa, tapi kita sudah berprasangka negatif kepada pembicara tersebut. Selanjutnya yaitu merendahkan pembicara, terus atau terlalu memikirkan hal kritis. Selanjutnya yaitu kondisi fisik. Nah, bisa saja kalau misalnya kita sedang menyimak. Nah, selanjutnya dari kondisi fisik kita, misalnya kita sedang sakit atau kita sedang kelelahan atau mungkin kita sedang memiliki kekurangan dalam pendengaran atau gangguan alat pendengaran seperti telinga. Nah, jika kita ada sakit gangguan pendengaran dari telinga, itu bisa menghambat kita saat menyimak. Bisa saja kita tidak terdengar apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, nanti bisa kita salah makna. Nah, selanjutnya kondisi emosi, misalnya kita sedang bosan, terus kita bingung, sensitif berlebihan, atau perasaan kita sedang tertekan. Selanjutnya yaitu keterbatasan kognitif. Nah,
kurang kosakata, tidak punya latar belakang pengetahuan, atau skemata yang tidak cocok. Nah, jika kita kurang kosakata, maka kita akan menghambat saat kita menyimak. Nah, selanjutnya kebiasaan menyimak sambil menulis. Kenapa bisa disebut penghambat menyimak? Karena jika kita sedang menyimak dan kita terlalu fokus menulis, maka itu akan mengganggu saat kita sedang menyimak dan kita terlalu fokus kepada tulisan. Sedangkan jika kita menyimak, harusnya kita tidak terlalu fokus kepada tulisan, karena jika kita terlalu fokus kepada tulisan, nah fokus kita akan terbagi dua antara mendengarkan dan menulis. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita selanjutnya ke faktor eksternal. Nah, jika faktor internal itu faktor dalam diri kita sendiri, ini kebalikannya teman-teman. Kalau misalnya faktor eksternal itu faktor dari lingkungan, dari luar. Nah, yang pertama tuh kalau misalnya dari luar atau dari lingkungan, biasanya suara bising atau suara-suara yang terdengar berisik. Terus biasanya ada suasana tidak kondusif, terus gangguan dari teman. Misalnya contoh gangguan dari teman, misalnya nih di dalam kelas sedang ada presentasi di depan, sedangkan yang audiens yang mendengarkan ada sebagian yang tidak mendengarkan atau berisik, atau mungkin tidak terlalu fokus kepada yang presentasi. Nah, ada juga sebagian yang memang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh si presentasi tersebut, tetapi karena sebagian terlalu bising atau terlalu punya acara dalam acara, nah kelompok yang ingin mendengarkan presentasi terganggu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya dari pembicara, misalnya gaya bicara pembicara aneh dan mungkin tidak disukai oleh audiens, dan intonasinya terlalu monoton atau artikulasinya kurang jelas. Jadi artikulasi si pembicara tersebut tidak jelas. Nah, terus terlalu biokratis atau terlalu banyak materi. Jadi jika terlalu banyak materi, nanti audiens atau si penyimak akan terlalu bosan. Selanjutnya dari gaya bahasa atau kosakata yang sulit, terus struktur kalimat yang belibet atau aksen yang tidak biasa. Nah, terus selanjutnya alat bantu, misalnya alat bantunya kurang atau peralatan yang mendukung pembelajaran menyimak itu kurang. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi penghambat menyimak. Nah, yang pertama strategi sebelum kita menyimak, yaitu tentukan atau tetapkan tujuan kita, apa yang akan kita simak. Nah, atau tentukan apa yang ingin kita capai dari percakapan atau presentasi, misalnya untuk memahami, terus untuk mengidentifikasi poin-poin utama, atau untuk menunjukkan empati. Nah, ini membantu memfokuskan perhatian dan menyaring informasi yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu minimalkan gangguan, misalnya cari lingkungan yang tenang dan minimalkan gangguan eksternal atau bunyi bising atau notifikasi ponsel. Dan kalau misalnya dari internal, pikiran yang mengembara atau kekhawatiran yang berlebihan. Terus siapkan materi jika perlu, jika kita yang akan menjadi pembicara. Misalnya kita siapkan alat tulis, buku catatan, atau perangkat perekam. Terus jika perlu mencatat poin-poin penting saja.
Selanjutnya, kondisi pikiran kita. Nah, ambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan alihkan fokus sepenuhnya pada pembicara agar kita dapat memahami makna yang disampaikan pembicara, atau agar kita bisa tahu apa informasi yang akan disampaikan pembicara kepada kita yang akan menyimak. Nah, selanjutnya yaitu teknik saat sedang menyimak. Yang pertama, fokus, aktif, dan penuh perhatian. Misalnya dari kontak mata. Pertahankan kontak mata yang sesuai dengan pembicara dalam budaya yang mengizinkan untuk menunjukkan keterlibatan dan membantu Anda yang tetap fokus. Nah, selanjutnya yaitu bahasa tubuh yang terbuka. Condongkan tubuh kita ke depan dan hindari menyilangkan tangan. Seperti ini. Postur ini secara tidak langsung membantu otak Anda tetap terlibat dan siap menerima informasi. Nah, selanjutnya yaitu hentikan dialog internal. Akui pikiran yang mengganggu dan secara sadar alihkan kembali perhatian Anda ke pembicara. Nah, jangan biarkan prasangka atau pengalaman masa lalu mendistrak Anda. Selanjutnya yaitu memproses informasi secara efektif. Nah, mengantarkan atau dengarkan ide utama, misalnya fokus pada poin-poin penting, kunci, dan jangan tersesat dalam detail yang tidak perlu. Detail dapat dicatat, tapi ini pesannya harus menjadi prioritas. Atau ajukan pertanyaan klarifikasi, misalnya jika ada keraguan atau ambiguitas. Ajukan pertanyaan terbuka yang relevan, misalnya bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Nah, pentingnya ajukan pertanyaan atau klarifikasi terhadap pembicara yaitu untuk memastikan pemahaman kita. Jika kita ada yang tidak kita mengerti, mari kita ajukan pertanyaan kepada pembicara agar tidak salah makna. Selanjutnya yaitu catat poin-poin penting saja atau buat catatan singkat yang terstruktur. Jangan mencoba menulis setiap kata. Nah, itu akan menghambat kita saat menyimak. Tetapi catat kata kuncinya saja atau nama, tanggal, atau poin-poin tindakan yang perlu diingat, misalnya apa yang disampaikan pembicara, informasi apa yang disampaikan pembicara. Jadi tidak usah semuanya ditulis. Jadi kita harus memilah-milih informasi yang penting dan yang tidak penting. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengatasi hambatan emosional dan psikologis. Nah, tunda penilaian, misalnya jangan langsung menghakimi ide, aksen, atau penampilan si pembicara tersebut. Fokus pada konten pesan itu sendiri saja. Penilaian prematur adalah hambatan umum dalam menyimak yang efektif. Sabar, misalnya beri pembicara waktu untuk menyelesaikan pikirannya sebelum Anda menyela atau merumuskan tanggapan Anda sendiri kepada si pembicara. Selanjutnya, strategi setelah kita menyimak atau kita sudah selesai menyimak. Nah, yang pertama itu memvalidasi pemahaman kita. Ulangi kembali inti pesan atau instruksi dengan kata-kata Anda sendiri kepada pembicara. Misalnya, jadi jika saya mengerti dengan benar, Anda ingin saya. Nah, itu ini menginformasi pemahaman Anda untuk memberikan kesempatan bagi pembicara untuk mengoreksi Anda jika ada kesalahan. Terus tindak lanjuti tinjauan catatan Anda segera setelah percakapan untuk memperjelas dan mengkonsolidasikan informasi dalam ingatan. Berikan umpan balik yang membangun, misalnya
Tunjukkan penghargaan Anda atas informasi yang diberikan yang akan mendorong komunitas yang lebih baik di masa depan.